Gue selalu bilang, kalau lu mau jadi happy, mungkin nggak bisa cari gue. Lu mau apa ya? Lu mau sehat gitu, lu jangan cari gue gitu. Gue mabok sama ngerokok terus. Tapi kalau mau jadi kaya, gue pasti tahu caranya. Gue pasti tahu caranya. Timothy Ronald, selamat datang di channel gue kan. Kita ada rubrik namanya Deep Dive. Di situ gue datangin orang-orang yang menurut gue punya pemikiran-pemikiran yang menarik atau karya-karya yang menarik dan gue pengen ngajak mereka ngobrol tentang kehidupannya, tentang karyanya gitu ya. Oke. Nah, gue mau mulai dari sini dulu, Tim. Gue pernah lihat ada satu potongan, kalau nggak salah video lo atau mungkin orang ngomongin lo. Intinya dikatakan bahwa lo tuh dulu growing up tuh lo miskin. Itu bener nggak? Sebenarnya kalau dibilang miskin relatif ya, karena orang bagi gue sekarang miskin dan kaya itu relatif pasti dengan orang kebanyakan ya. Cuman gue bisa bilang gue low middle class lah waktu itu. Low middle class ya? Gue low middle class. Bisa cerita dikit nggak? Berarti upbringing lu tuh kayak gimana? Kayak apakah lu punya rumah misalnya atau lu ngontrak? Gue jadi gini. Di daerah mana? Gue itu punya rumah, tapi waktu itu rumah gue tuh actually rumah contoh di Alam Sutra pertama kali. Jadi Alam Sutra tuh jangan seperti teman-teman bayangin sekarang ya. Okay. Jadi gue tuh tinggal di komplek pertamanya Alam Sutra. Itu literal kayak mungkin kalau zaman sekarang kayak komplek yang asal di Pamulang gitu lah. Alam Sutra tuh dulu rawa semua. Jadi itu kayaknya the cheapest house yang ada kayaknya harusnya ya. Karena itu bener-bener komplek pertamanya Alam Sutra dan itu bener-bener gue tuh masih ingat pinggir-pinggirnya tuh masih rawa. Masih rawa. Jadi lu jangan bayangin Alam Sutra tuh keren kayak sekarang enggak. Itu rawa jadi basically. Tahun berapa sampai tahun berapa tuh lo hidup di? Itu gue dari lahir. Jadi gue pas baru lahir waktu itu bokap gue ambil rumah di situ dan itu kan cicilnya juga lama sekali kan. 20 tahunan lah ya, 20-25 tahun cicilnya. Oke. Iya, soalnya gara-gara denger cerita itu, terus kan lo kan sekarang banyak ngomongin tentang kayak maksudnya mindset yang salah lah gitu atau perlu dikoreksi dari orang susah gitu kan. Dari orang yang kurang mampu atau orang miskin gitu. Dan gue sendiri growing up miskin, tapi kayaknya lebih miskin dari lo sih kan. Karena gue gak punya rumah, that's one thing. Dan yang kedua, gue hidupnya di Depok. Gak tau ya, Depok sama Alsut kayaknya. Gue jadi sebenarnya gini, gue bisa bilang gue middle class ke hampir, gue lower middle class tapi hampir ke middle class lah ya. Jadi pas gue sekolah, tapi kan waktu itu ortu gue pisahkan. Nah di situ gue kan, basically gue bukan ngikut nyokap sih, gue pisah sendiri juga. Jadi pas ortu gue pisah, itu gue tuh langsung jegrek gitu ya? Iya. Oke, itu ada mirip. Jadi bokap gue tuh kalau dibilang nggak punya mobil, tapi mobil yang tahu gak sih Zebra itu zaman dulu, yang apa namanya, yang sliding door itu, nah itu. Jadi sekolahnya gimana Tim? Lu sekolah di mana? Gue sekolah di Penabur waktu itu, tapi kan Penabur waktu itu bisa minta keringanan kan buat dapat uang sekolah yang lebih murah. Tapi bisa bilang pendidikan lu privilege lah ya? Iya mungkin sebagian orang bilang privilege, tapi waktu itu gue harus bayar. Akhirnya di SMA tuh gue harus bayar sekolah gue sendiri, which is sangat memberatkan kalau di Penabur. Iya, tapi maksudnya lu tetap sekolah di Penabur sampai seluruh pendidikan dasar lu di Penabur. Iya, dan itu tapi nunggaknya tuh udah nunggak yang panjang-panjang. Enggak, karena ya kalau ujian tuh gue tuh nggak boleh langsung datang ujian, gue tuh mesti kayak ke bawah dulu ngambil surat gitu. Terus gue mesti nunggu kayak 45 menit baru gue boleh masuk gitu. Oke. Ya, gue kebetulan kalau gue konteksnya rada beda juga nih dari pendidikan dasarnya gue negeri ya kan, negeri terus nih. Jadi mungkin ada referensi jadinya yang lo dapet dan gue nggak dapet, atau anak-anak kebanyakan yang hidup susah nggak dapet ya karena sekolahnya di sekolah negeri gitu. Dimana kalau di Penabur mungkin kayak pelatihan berpikirnya mungkin comprehension gitu-gitu lebih ketat kali ya. Lebih disiplin kali ya. Lebih disiplin mungkin. Ya. Karena kan di Penabur tuh apa namanya, gue 6.30 tuh udah harus masuk sekolah kan. Jadi kayak basically anak-anak tuh bangun tuh jam 5 pagi. Dan kayak begitu ulang terus sekolah tuh kayaknya pulangnya sedikit lebih telat. Gue nggak tahu ya bener atau salah ya. Tapi gue tuh inget kayak kalau gue pulang dari Penabur tuh around jam 4 gitu. Biasa ditambah-tambah yang kegiatan-kegiatan jam 4 tuh baru pulang gitu. Jadi kayak lumayan jauh. Tapi ketika lu grow up di Penabur gitu kan, itu jarang nggak sih lu ketemu secara langsung dengan orang miskin atau dengan orang susah gitu? Maksudnya kebanyakan orang hidup. Oh iya, memang begitu. Cuman di Penabur tuh ini makanya menurut gue ini sekolah yang agak unik. Kalau misalnya gue ngomong sekolah yang kayak JIS ya, itu kan semua pasti rata kaya semua atau internasional lah.
Itu kayak pasti semua. gitu ya maksudnya, Iya. atau ya bahkan mungkin pasti kali. Pasti. 100%. Nah, kalau penabur ini dinamiknya agak rangingnya jauh banget. Jadi Karena kalau tadi dibilang ada ada yang subsidi, ada ini iya, gitu ya. ada yang naik, ada yang punya Mercy naik situ ada. Oke. Tapi ada juga yang jalan kaki. Oke. Jadi penabur tuh punya spektrum of orang nih jauh sekali. Jadi ada orang yang mungkin orang tuanya maksa banget dengan semua kemampuannya. Waktu itu kalau di penabur harus minta tolong kayak ke gereja gitu buat dapat apa namanya subsidi. Itu ada yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang kayak bapaknya pengusaha, anaknya sekolah bisa naik Mercy gitu. Jadi itu yang gue lihat sih, gue ngeliat spektrum yang jauh sekali di sana. Iya, gue pengen tahu kayak gambaran orang miskin atau kemiskinan yang lo punya gitu kan, itu kebangunnya dari mana gitu. Iya. Berarti tadi pertama gue bisa bilang nggak bahwa lo pernah ada di kelas menengah terus kemudian jatuh. Iya, kelas menengah terus jatuh. Kelas lo bener nggak? Ya, Iya, jadi kelas berarti jatuh. berarti lo punya pengalaman di mana keadaan perekonomian lo tuh berubah lumayan drastis gitu ya, maksudnya Drastis. kayak dari tadi di menengah tadi terus jadi Drastis. susah Karena banget gue gitu ya. milih sendiri gitu. Gue milih untuk jadi seperti itu. Karena waktu itu gue mikir ya udah gue nggak mau rely on anyone. Oke. Gue mau rely di diri gue sendiri. Bentuk kesusahan pada saat lo jatuh itu apa yang lo alamin sih? Waduh, lumayan nyokap gue tuh sampai jualan lemper waktu itu. Jadi harus kayak jualan lemper cuman buat dapat duit berapa gitu, buat nyari makan. Gue mesti jadi agent properti waktu itu. Jadi gue lo jadi agent properti. ketemu sama orang-orang calon pembeli properti, lo Iya, terus, ngejualin tapi orang properti. kabur gitu. Jadi ditelepon sama gue, baik begitu gue datang kan, gue anak kecil kan, naik motor kan. Kabur, mereka kayak Lo umur berapa ini agent. itu? 16 tahun kayaknya. Oke. Lu juga kabur kan, misalnya agent properti lu 16 tahun ya orang kabur gitu. Jadi itu Iya, pengalaman orang yang gue nggak dapet. percaya, ini kenapa bocah? Enggak, kenapa nih bocah, jadi kaget Iya, banget gitu mereka. kan, kenapa Mungkin suara gue bocah? agak berat kan waktu itu, jadi mungkin mereka kira gue agak tua. Pas datang kok yang ini yang telepon, di mana kamu? Saya di sini Pak. Itu anak kecil, terus mereka kabur. Tapi berhasil ada conversion gitu nggak? Ada. Jadi? Gue sempat jualan di BSD itu namanya Casa de Barco, gue pernah jual. Jadi lu sempet jual berapa rumah di 2 zaman waktu lu itu, 16 tahun? apartemen. Oke. Rumah nggak ada, Apartemen. rumah nggak ada. Ya? Apartemen. Bahasa gue jual 2. Berarti ada orang-orang yang ngasih lo chance nih ya, yang harusnya mereka bisa kabur Iya. yang ngeliat bocah tapi Mereka mau ngasih ya. gue chance, tapi karena pas gue juga quite knowledgeable tentang unitnya gitu. Jadi mereka kan, oke. gue ngeliat ini baru newlywed, mereka tadinya mau yang 2 bedroom. Kalau misalnya orang properti kan mau yang paling mahal. Kalau gue malah gue adjust dengan kemampuan mereka. Gue bilang kalau baru newlywed belum ada plan punya anak juga, ya kenapa nggak ambil yang 1 bedroom gitu loh, yang lebih murah. Mereka lebih senang dengan orang yang adjust ke mereka gitu. Dari pengalaman lo dan tadi mungkin ada beberapa orang juga yang lo temuin zaman Iya. sekolah berarti ya. Kan gue denger beberapa kali kayak potongan lo ngasih nasihat Iya. gitu. Iya. Kayak lo miskin gini-gini Iya. gitu kan. Terus kayak kebanyakan orang nggak tahu ya, terutama mungkin di Twitter kali ya. Iya. Mungkin kalau di platform lain beda, tapi lo tau lah ya kalau di Twitter kayak sentimennya rada-rada Iya. negatif dan cenderung nggak terima gitu Iya. pendapat lo. Tapi lo sejauh ini lu ngerasa nasihat-nasihat lu nih udah bener atau ada yang kayak ternyata gue waktu itu salah deh gitu dan gue mau ngoreksi itu gitu atau gimana? Enggak sih, gue selalu percaya akan apa yang gue omongin karena dari dulu gue kan orangnya firm ya. Gue bukannya gini loh. Mungkin bukan cuma dari diri gue, cuman gue saran gue tentang kayak orang miskin tuh harusnya kerja keras dan lain-lain. Gue benar-benar percaya pakai hati gue karena untuk nyampe dari gue yang dulu ke gue yang sekarang itu jauhnya jauh banget gitu. Even yang kalau kita ngomongin middle class, coba deh satu sekolah gue. Ada nggak yang even close ke gue sekarang? Sedikit aja mirip, itu nggak ada. Gapnya tuh jauhnya jauh banget. Contoh ya, teman sekolah gue, seangkatan sama gue, itu lebih jauh ke gue dibanding gue itu sekarang ke Warren Buffett. Gap hidupnya gitu. Iya, iya. Jadi gue ngerasa gue punya hak untuk ngomong tentang I know something that you guys don't gitu tentang ini. Tentang gimana jadi kaya gitu. Tentang gimana jadi kaya. Gue selalu bilang, kalau lu mau jadi happy, mungkin nggak bisa cari gue. Lu mau apa ya? Lu mau sehat gitu, lu jangan cari gue gitu. Gue mabok sama ngerokok terus. Tapi kalau mau jadi kaya, gue pasti tahu caranya. Gue pasti tahu caranya. Oke. Karena dari miskin ke middle class, sama dari middle class ke gue, Lo. itu jauh banget. Lebih jauh, ya. Jauh Miskin banget ke middle bedanya. class itu kayak cuman ibaratnya dari sini 1 kilometer gitu. Tapi lu ke gua tuh kayak lu di sini ke bulan. Itu jauh banget kayak itu money yang uncomprehensible ke lu. Iya. Ibarat ini kan gue suka gambarin kayak gini kan. Kenapa lu mau belajar kaya dari orang kaya? Lu mau belajar ya sehat dari orang sehat. Lu mau belajar nge-gym sama Adera gitu. Cari yang terbaik. Gue ngabisin duit nih, 13 juta gue buang ke got setiap hari. Itu habisnya zaman Napoleon baru lahir. Gitu kayak itu uang yang kalian nggak bisa bahkan start to comprehend gitu. Tapi kan gini, Tim, ketika lo ngasih pendapat soal orang miskin tadi, Iya. kan sebenarnya challenge-nya adalah gini kayak, ya gimana dengan tadi lah privilege, gimana dengan kesempatan yang
berbeda, yang timpang to begin Betul. with kayak gitu. Tapi Banyak kesempatan yang lebih dari gue, tapi jauh lebih di bawah gue. Sebenarnya faktanya itu. Iya, pasti lo bakal ngeliat gitu Iya. kan. Tapi maksudnya ada, nah itu dia maksud gue gini, ketika lo bilang harus kerja keras misalnya. Tapi lo sendiri ngerasa akumulasi yang lo lakuin ini banyak part kerja kerasnya, atau lebih kayak luck-nya atau kerja cerdasnya misalnya? Karena itu different things kan. There's no luck. Kan gue selalu jelasin gini. Luck itu apa sih? Kalau lu jadi terbaik di satu bidang, of course luck akan datang ke lu. Gue udah bilang kan, misalnya lu the best diver di planet bumi, ya kan? Lu the best diver, lu jago banget nyelam ke laut dalam. Ada orang yang hoki nih, orang yang hoki, bukan lo yang hoki. Orang yang hoki nemu harta karun, tapi dia perlu ngambilnya, perlu siapa? Perlu lu. Tiap kali orang ketemu harta karun, nyari lu terus, jadi hoki terus, ya kan? Contoh seperti lu bikin konten seperti ini. Ada orang yang perlu misalnya, next time, dia akan datang ke lu, karena misalnya lu yang terbaik dibikin podcast. Hoki itu bisa dibikin, kalau lu terbaik di suatu bidang, menurut gua. Karena dunia ini sangat Darwinian menurut gue, kompetitif. Lu nggak bisa kayak bilang lu jago di satu terus lu jago di dua, jago di tiga, nggak bisa. Lu harus jadi satu, dalam banget dan jago banget. Kalau lu videografer paling jago di dunia, ada film Hollywood mau syuting, lu ditarik kan. Tapi problemnya orang-orang bukan yang paling jago di dunia. Skill issue menurut gua. Jadi orang-orang miskin ini yang mereka suka lakukan adalah mereka ego stroking masing-masing. Jadi mereka pikir mereka pinter, padahal sebenarnya nggak pinter-pinter amat. Karena kan ini paradoksnya dunia. Kenapa gue selalu mengaca ke uang? Dan ini kemarin gue dapat pernyataan yang menarik sekali dari Grok 3 sama DeepSeek yang R1. Lu nanya, lu ngobrol sama mereka? Gue ngobrol sama dia, tapi gue masukin semua buku-buku yang dari zaman dulu, dari zaman ancient Rome, semua gue masukin ke dalam. Dan dia kasih statement bahwa ya memang manusia itu berbeda, jadi bisa diukur, manusia itu bisa diukur dan nggak semua manusia punya hak yang sama. Itu menarik banget tuh ketika gue tanya. Jadi gue tanya the most controversial take dia dari semua yang gue kasih resource-nya, itu gue kasih banyak banget, buku Nietzsche semua gue kasih ke dia. Jawaban dia satu, manusia itu tidak diciptakan sama. Jadi ada manusia yang nggak setara. Ada yang harusnya punya hak ngomong, ada yang harusnya nggak ngomong. Ada yang harusnya bisa bikin keputusan, ada yang harusnya nggak bikin keputusan. Terus gue pas baca itu, wah. Tapi yang nentuin siapa? Ekstrim Tim, kalau juga kayak nih. gitu. Lu tapi gini, lu Orang-orang merasa tertentu. itu harusnya applicable nggak di dunia nyata? Memang sudah applicable kan? Memang sudah applicable anyway. Iya, memang Nggak, sudah tapi kan kalau applicable. misalnya kayak hak Dari zaman dulu kan di let's say ya political sphere ya, dari zaman kita Jerman dulu, Venice. Emang itu ada yang beneran milih? Itu kan ada banker paling kaya itu namanya Jakob Fugger. Dari belakang dia yang kontrol semua, dia bayarin orang buat vote kan. Iya, tadi It's always been that way gitu loh. Iya, kalau voting mungkin iya. Cuman maksud gue misalnya tadi hak beropini. Kalau sekarang kan kayaknya semua hampir on board untuk hak beropini harusnya punya semua orang, ya nggak sih? Iya, hak opini memang sekarang untuk punya semua orang, tapi nyatanya enggak. Nyatanya enggak ya? Nyatanya enggak. Ada Gimana? beberapa orang berkuasa di dunia ini yang nentuin cara dunia ini bekerja kan. Enggak, maksudnya beropininya aja, bukan Oh, silakan. opini Gini. connect ke sini kan. Uniknya gini, orang opini boleh keluarin kan. Contoh, Iya, iya. seperti misalnya kayak orang, let's say orang gembel lah di Twitter itu. Satu orang teriak-teriak, wah tentang yang keras banget tentang pemerintahan. Dia mungkin nggak didengar. Dan nobody gives a shit tentang dia. Tapi kalau misal lu kayak sekarang, lu punya platform terus lu ngomongin, lu kritik keras nih kebijakan, bisa jadi sesuatu ke lu. Jadi orang itu boleh berteriak. Ini paradoksnya nih menurut gua. Tapi nggak freedom of semua choice. teriakan itu setara. Nggak semua daya teriakan itu didengerin setara gitu. Jadi lu silahkan teriak telanjang kayak orang nggak peduli. Lu mau lempar tai orang nggak peduli. Lu mati besok juga orang nggak peduli. Sorry to say, keluarga lu 3 bulan tuh lupa tentang lu, bahkan keluarga lu sendiri. Karena lu no one di dunia ini. Oke Tim, kayaknya gue mesti mengklarifikasi satu poin. Iya. Jadi gini, yang gue lihat tadi kan lu bilang gini, bukan soal apa yang kita mau nih, tapi ya Iya. itu realitasnya gitu nggak sih? Lu Betul. bilang gitu kan. Jadi sebenarnya lu mau bilang bahwa ketika lu ngomong orang miskin mestinya nggak misalnya jangan beranak gitu kan? Betul. Ada nggak sih opini lu gitu bener ya? Lu bilang? Gue sih kayaknya gue pernah bilang ya. Iya, lu bilang Gua kalau setuju. lu masih kondisi Setuju. miskin banget dan lu beranak, lu tuh melanggar hak asasi manusia gitu. Salah satu itu pelanggaran kemanusiaan. bukan atau HAM apa sih. gitu. Gue bilang lu orang bego sih. Oh bukan ya? Kan langsung lu bilang kejahatan lu bilang. Oh, kejahatan gue bilang. Iya kejahatan ya. Kejahatan benar yang lu lakukan Iya. tuh kejahatan dan lu orang Kejahatan bego kan? gitu. Yang lu Ada aku kasihan gitu kan. Tapi itu kan basic Itu logic kejahatan. gitu ya. Nah, nggak tahu maksud gue gini, ketika lu ngomong begini, sebenarnya lu bukan bilang bahwa itu dunia yang ideal gitu ya. Maksudnya bukan Memang bilang dunia ini bahwa nggak pernah ideal. Iya, maksudnya lu nggak bilang bahwa kalau misalnya kita bicara idealnya gimana, sebenarnya nggak gitu maunya gitu nggak sih? Maksudnya sebenarnya Iya. lu maunya ya semua orang berhak gini, berhak gitu maksudnya. Bagusnya semua orang Bagusnya kan kalau misalnya sejahtera dan gitu nggak sih maksudnya, dan harusnya itu kan ideal utopia yang bagus kan. iya, Tapi punya misalnya gini, kebebasan gini-gini gitu. gue ngomong, oke, lu nggak punya duit jangan bikin anak. Kenapa? Karena kasihan sama anak lu. Karena gue lihat di TV ada yang kayak bilang, oh anak saya lapar, yang marah-marah itu loh di TV. Anak saya lapar nggak bisa beli tabung gas. Ya lu kerja lah bego gitu kan. Kasarnya kayak susah banget gitu. Lu tinggal kerja. Tapi kan orang nganggap gue ngomong gini tuh kayak, oh kok lu nggak
kita tuh kerja keras dan lain-lain. Tapi kan ya uang yang lo hasilkan itu adalah dari produktivitas yang lo hasilkan di dunia ini. Produktivitas memang nggak sama. Ada orang 1 jamnya tuh worth 1000 jam lo. Dan ini lo harus paham. Jadi ini cara gamenya dimainin. Kenapa gue keras kayak begini? Karena gue udah bilang ini pertama kali dalam sejarah manusia. Jadi sejarah manusia selalu berulang kan. Budak itu dari dulu sampai sekarang selalu ada. Dan sampai sekarang juga orang yang gaji UMR menurut gue masih budak. Zaman dulu juga budak, nggak ada bedanya. Cuma dirantai, dikasih makan kok, malah dikasih rumah lagi. Sekarang rumahnya lebih sendiri. Menurut gue lebih budak dari zaman dulu sekarang dan ini. rumah nggak bisa lagi dibeli. Iya, dan rumah udah nggak bisa dibeli, gitu. Tapi kalian hati-hati, karena ini pertama kali dari sejarah manusia, secara intelektualnya manusia, sama secara fisiknya manusia itu udah bisa digantiin. Jadi ini bahaya. Sama robot dan lain-lain. Jadi ketika ini udah digantiin, lu udah nggak ada tempatnya lagi di bumi. Kalau zaman dulu, revolusi Prancis dan lain-lain, orang takut ketika masa tuh revolt. Mereka takut karena mereka ini tenaga kerjanya. Mereka yang nanti bikin roti, mereka yang bangun rumah. Tapi ketika ini pertama kali dalam sejarah bisa diganti, bahaya menurut gua. Lu yang nggak punya hak-hak suara tadi nanti, mereka akan sadar menurut gua. Jadi ini agendanya akan sedikit shifting. Jadi lu keras ini mesti lu mau bilang bahwa ya sebenarnya guanya sih gue pengennya nggak gitu, pengennya nggak harus gitu, tapi ya ini kenyataan dunia nih gitu. Ini kenyataan dunia yang ada. Gitu ya. Iya, lu either lu mau face it atau enggak karena realita itu pahit gitu. Dunia itu memang jahat sama orang-orang yang miskin. Itu memang fakta dari zaman dulu tuh begitu. Mau dari zaman Roma, orang yang dulu nggak ikut perang, nggak ikut militer jadi apa? Bahkan banyak nggak punya cewek sampai mati, nggak punya pasangan, nggak ada cewek yang mau sama dia juga sampai dia mati. Dan itu nyatanya terjadi di dunia. Jadi jangan jadi orang miskin gitu. Gimana caranya nggak jadi orang miskin? Ya gue ajarin kan caranya. Lu belajar, lu cari industri yang terdepan. Tapi Tim, untuk nyampe orang ngakses video lo atau konten lo itu kan dia udah harus sampai threshold tertentu ya nggak sih? Misalnya kayak dia harus punya internet. Tapi kan atau nggak dia harus buka usage internetnya 200. Kayak terakhir 215 juta kayaknya. Iya, tapi lu pasti aware dong bahwa banyak orang yang di garis kemiskinan tertentu nggak punya akses ke internet sama sekali kan? Around 30 juta. Nah, itu kan. Tapi kan anyway itu juga bakal secara, kan gue bilang tadi, ini demografinya akan hilang sendiri. Gue sebut bakal jadi, gue bikin kata-kata gue sendiri sih. Gue bilang ini bakal jadi demografi hantu. Dimana yang mau diambil dari lu, itu cuma atensi lu doang yang diambil. Kan buruh pabrik sekarang bukan cuma buruh pabrik doang. Dia pulang dia scroll TikTok, dia jadi buruhnya algo kan. Buat nge-feeding algo ke dia. Iya, tapi yang udah punya akses internet ya kalau. Yang udah punya akses internet, tapi ya banyak kan juga mayoritas udah punya akses internet sih di Indonesia. Iya. Majority betul, iya. tapi ya masih ada berapa puluh juta yang sebenarnya mereka di garis miskinan dan nggak ada akses ke apapun itu kan. Tapi berarti yang lo bilang miskin ini juga sebenarnya udah lumayan menengah ya, maksudnya udah middle low lah gitu ya. Miskin tuh kalau gue hitung di Indonesia itu bukan yang kayak angka misalnya 8,5%. Iya, it's actually 50%. Menurut gue miskin tuh 50% di Indonesia. Oh, oke. Dan itu basisnya apa yang lo pakai berarti kalau lo sendiri? Maksudnya? Ya standar, lu bisa beli rumah nggak, lu bisa dapat kehidupan yang layak nggak? Menurut gue 50% tuh hidupnya nggak layak di Indonesia. Kehidupan layak tuh adalah tadi rumah. Lu bisa at least basic afford housing ya sandang pangan papan. Sandang pangan papan ya. Orang yang 8,5 itu tuh yang di pinggir jalan, lu jangan samain kayak di situ, kayak begitu sama orang miskin. Itu kan pemerintah bikin datanya kan. Iya, maksudnya dan global inilah institutions kan. Maksudnya kayak. Iya, tapi kita tahu lah kalau kayak 500-600 ribu lu mati lah. Lu tinggal di sini sekarang lu nggak bisa makan gitu. Itu uang yang lu nggak bisa makan. Iya. Jadi menurut gue miskin itu setengah. Jadi gue ngomong ke setengah yang udah punya akses internet dan mau dengerin. Gitu. Iya, berarti lu bisa kayak ego stroking bahwa saya intelektual, dia kan di KRL yang ngetik di Twitter mikir dia tuh someone gitu. Enggak. Kayak nobody actually gives a fuck gitu about itu. Dan itu echo chamber kan. Usernya cuma sedikit juga gitu kan. Itu echo chamber yang jadi algo kan ngasih sesuatu yang lu buka Twitter gue itu gue actually nggak tahu yang lu bahas karena Twitter gue isinya luar negeri semua. Gue juga gue jarang gitu juga. Tapi gue lihat orang-orang pada bahas. Gitu. Algo gue tuh di Twitter tuh unik. Algo gue tuh antara bahas makro, quantum physics kayak yang gue emang lagi lihat juga. Gue kalau nanya sama Sabda, nggak ngerti. Iya, kan tahu kan ada ceritanya dia juga nggak tahu. Sama dia juga algonya nggak. Algo gue agak beda nih. Algonya gue agak beda. Yang lagi gue pelajarin aja yang muncul. Iya. Cuman kemarin kebetulan aja di timeline gue banyak muka lo gitu. Gue liat nih apa nih, ini ngomong apa lagi nih gitu. Nah tapi emang yang gue penasaran itu sebenarnya lebih kayak pandangan lo tentang kemiskinan dan tadi orang miskin. Karena gue ngerasa gue grow up orang miskin bukan cuma ngerasa sih. Gue tuh beasiswa kuliah, gue beasiswa orang miskin. Jadi kayak gue harus memenuhi definisi miskinnya negara sebenarnya untuk dapat beasiswa itu. Jadi bukan cuma gue ngerasa, tapi by BPS definition gue miskin. Tapi ada beberapa. Tapi bukti lu bisa di sini sekarang kan? Iya, maksud gue. Nah, enggak justru itu, tapi gini, Tim, maksud gue ada beberapa
stance yang mungkin gue ngerasa kalau lo mikir beneran kayak gitu, kayaknya gue beda pandangan deh gitu. Misalnya kayak contoh soal kerja keras tadi. Tapi kalau misalnya poin lo adalah, ya sekarang bagusan mana kan? Gue suruh orang kerja keras apa enggak? Ya mungkin emang bagusan suruh kerja keras ya. Tapi maksud gue, tapi lo terima dong bahwa faktor terjadinya kemiskinan itu nggak hanya dari situ kan? Maksudnya tetap ada faktor kayak di mana tadi struktur kesempatan awalnya bikin orang-orang tertentu susah gitu nggak sih break the ceiling? Struktur kesempatan awal kan dari zaman civilization awal. Gue tarik balik ke bisa di break gitu nggak sih? Maksudnya bisa di break. Okay. Zaman dulu ya, zaman di Roma dulu itu ketika orang itu bukan siapa-siapa, bukan militer, tapi ketika tempatnya diserang, dia misalnya jadi cuma tukang nih padi gitu atau apa, gandum gitu kan. Dia ngapain? Ketika dia bisa fight di situ beneran dan dia bisa bela tempatnya, dia dapat kehormatan kan, dia bisa naik pelan-pelan, dia bisa masuk militer habis. Jadi maksudnya tetap ada. Pasti ada. Yang bisa dilakuin nih, karena pasti ada yang bisa dilakuin. Gue sendiri kalau dari pengalaman gue tentu saja, gue akan bilang maksudnya dan gue akan mengambil pengamatan bahwa ada banyak faktor dari guenya gitu kan. Nah, tapi gini, kan gue nggak tahu pernah dihadapin. Kalau kayak gitu tuh bahayanya ya, lu akan kasih ke mereka bahwa puk-puk, nggak apa-apa kamu miskin. Itu terlalu puk-puk ya. Kasihan gitu. Nanti mereka kasihin kamu kayak, itu gue bilang tadi ego stroking. Iya, makanya. Mereka kayak coli bareng-bareng gitu, rame-rame bahwa kayak, kita nggak apa-apa, kita tuh intelektual yang miskin gitu loh. Itu menurut gua itu akan jadi hal yang sangat tidak produktif karena satu, tidak ada yang lu bikin dengan keluarin opini lu. Satu itu tidak ada yang lu bikin. Dua, kalau lu bilang bahwa orang miskin ini ada karena memang keadaan mereka itu udah miskin. Jadi kasihan mereka harus dibantu dengan bansos dan lain-lain. Gua tuh orang yang membantu orang-orang miskin kayak begini. Gua tuh tahu exactly, bahkan kemarin ya gua berdebat juga sama, bukan berdebat sih, gue bertukar pikiran sama salah satu orang yang memang udah lama lah di Indonesia filantropi. Sulit sekali loh, filantropi itu bukan hal yang gampang. Karena ketika lu kasih beras, mereka ngemis minggu depan. Ketika lu kasih bansos, mereka ngemis lagi. Jadi gitu ya? Gue malah mikir, apakah dengan gue begini gue ngerusak mereka? Gitu. Nah justru itu tadi gue pengen nanya, jadi gini Tim, gue setuju bahwa maksudnya apa yang sebenarnya belum tentu apa yang harus diopinikan juga. Ya kan, maksudnya misalnya faktanya begini. Tapi ya itu kan basis dunia ini, itu kan cara moral dunia bekerja kan. Apa yang sebenarnya terjadi itu nggak bagus diutarakan. Bukan, maksudnya kalaupun misalnya faktanya ada faktor ini, tapi kalau yang lebih berguna adalah lu sampeinnya faktor ininya, ya bagusan lu nyampein ini doang dong. Gitu nggak sih? Kayak cara pikir lu tadi kayak gitu kan, bahwa kan apa gunanya juga lu bilang kayak gitu nggak sih, walaupun itu benar gitu kan. Betul. Misalnya kayak sebenarnya kerja itu yang penting bukan cuma kerja kerasnya nih, tapi juga cerdasnya, tapi juga akurat, tapi gini. Tapi kayak ketika lo ngelihat, tapi orang masalah kerja keras aja belum. Jadi ya udah keras aja dulu yang ditekanin, misalnya gitu nggak sih? Kerja keras aja, lu dengan kerja keras aja you will go far sih menurut gue. Itu dulu gitu ya, maksudnya lu ngelihatnya lebih kayak gitu kan? Karena pasti ada yang bisa lu kerjain gitu loh. Contohnya misalnya lu kerja di perusahaan sebagai marketing gaji UMR gitu kan. Kerja keras terus jam 5 lu pulang lu ngerasa udah capek banget. Itu masih ada kerja yang lu bisa lakuin lagi tuh setelah jam 5 itu. Lu bisa cari, ini kalau punya otak sedikit, lu tinggal cari di LinkedIn gitu kan. Lu upgrade skill marketing lu bisa jadi konsultan B2B. Lu ambil cuma 500.000 per jam, tapi lu bantu kayak yang perusahaan-perusahaan yang kecil nih, yang masih 5-10 karyawan, yang nggak bisa afford divisi marketing, lu bisa fill gapnya di situ. Tapi itu butuh kerja keras setelah jam kerja lu selesai. Tapi kan problemnya orang nggak mau gitu. Mereka komplain, udah gaji UMR nih, selesai kan, jam 5 mereka demo habis itu. Nggak kuat nih pemerintah begini. Oh iya, ini dia berarti potongan video lo yang muncul di timeline gue nih, yang soal demo. Tapi sebelum kesana ini dulu Tim. Jadi justru gini Tim, gue setuju bahwa justru kita harus tekenin orang punya semangat ini lah, punya semangat untuk berkontribusi, untuk create value gitu, supaya produktif untuk the whole system juga gitu kan. Gue setuju dengan itu gitu. Nah cuman itu tadi benar soal filantropi, gue tuh justru jadi mau bertanya soal itu gitu, karena gue mikirnya gini, kalau dengan logik bahwa kita miskin nih gara-gara kita kurang bekerja nih gitu, kita kurang berkontribusi. Nah terus concern lu tuh benar gitu, bahwa kalau misalnya gitu berarti harusnya logiknya adalah kita nggak memberikan apapun sampai kerja itu terjadi dong. Maksudnya orang justru harus mendapatkan sesuatu based on dia bekerja gitu kan. Jadi dia bekerja dulu baru dapat sesuatu supaya orang bekerja dong gitu kan. Nah, tapi ketika pada saat yang sama lo juga melakukan filantropi dalam bentuk di mana nggak bersyarat gitu kan, di mana lo memberikan aja sesuatu dan itu nggak ada harus konversi kerja, itu jadinya bertabrakan dong dengan. Nah, gue lagi eksperimen soalnya. Gitu jadi gue kan lagi cari kayak apa sih highest impact yang gue bisa lakukan untuk manusia. Jadi kan kalau lu tanya mungkin misi hidup gue ya, dari gue dulu tuh gue dari tahu gue pengen lakuin sesuatu untuk manusia. Jadi gue dapetin uang banyak juga. Gue tuh pengen jadi efektif altruis, di mana uangnya semua gue share, tapi gue pengen cari cara paling efisien. Jadi sekarang kan
Gue belum bagi chunk besar dari uang gue, masih kecil sekali. Tapi ini lagi lu mau kayak Robin Hood gitu, maksudnya lu mau kumpulin lu semua resource ini, terus lu untuk nanti advance humanity gue bukan untuk bantu orang sebenarnya, untuk advance humanity. Berarti bukan lu disperse, lu bagiin aja nanti? Enggak, bukan cuma bagi asal, tapi gue lagi tes semuanya, semua lininya. Mana yang impactful, mana yang enggak. Jadi sekolah gue bangun, sekolah gue eksperimen juga di sekolah. Dari SMA gue bangun, dari TK gue bangun, dari yang disability gue bangun. Gue lagi testing, gue lagi mungkin sampai 20 tahun ke depan nih gue akan fase testing. Anak yatim gue sekolahin semua. Gue lagi pilih-pilih, gue lagi tes gitu. Kalau gue udah ketemu yang menurut gue efisien, baru akan Vision untuk apa outcomes-nya yang lu bayangin? Outcome gue adalah the advancement of humanity. Gue pengen manusia jadi spesies yang lebih maju. Gitu doang. That's it. Definisi majunya yang lu bayangkan apa? Orang kayak gimana tuh? Menurut gue ya, manusia ya. Menurut lo? Gue pengen manusia tuh at least bisa, kalau Elon kan pengen multiplanetary kan? Iya, itu dia. iya. Kalau gue tuh pengen at least kita bisa harness 100% energi dari yang planet ini punya. Itu dulu. Harness 100% energi. Jadi gue ada target ya, dari 0 ke 1 Kardashev scale tuh gue pengen manusia ke sana. Oke. End game gue ya. Jadi gue pengen manusia ke tipe 1 Kardashev scale dulu. Bumi ini udah di harness 100% energinya. Karena dengan energi yang besar, kita akan jadi spesies yang maju. Tapi untuk bisa itu kan kita butuh edukasi dulu kan. Kita butuh SDM-nya tinggi banget. Nah, gue ngomong kayak begini. Mungkin ada yang ngerasa kayak, udah gue gak mau dengerin lo segala macam. Tapi gue gak ngomong untuk kalian semua yang tadi yang lu bilang mungkin di batas kemiskinan itu memang itu bukan target yang gue ngomong. Yang sampai 600.000 per bulan gak bisa makan di jalan tuh bukan target gue. Karena sorry to say, itu akan dipinggirin sendiri nanti ke demografi hantu ini yang udah gue mapping nanti. Karena dulu gue bilang kan, lu tuh boleh demo loh. Lu sekarang boleh demo, tapi percayalah kayak 20 tahun lagi tuh nggak ada demo. Mungkin nggak akan ada demo karena semuanya udah humanoid. Lu mau demo yang lawan udah bukan law enforcement biasa. Bentar, lu kita ngomongin demonya nanti dulu. Iya. Lanjut dulu yang soal tadi lu mau harness 100% energi, tapi lu merasa itu mulainya dari SDM-nya mesti tinggi banget dulu. SDM mesti tinggi banget dulu. Dan itu nggak harus semua populasi sebenarnya, tapi berapa persen? 25-30% cukup. Ya. Karena semuanya yang nanti yang nggak fit kriteria ini, mungkin orang akan disingkirkan sendiri. Karena ya itu, Darwinism, AI entar lebih canggih dari manusia, lebih bisa mikir dari lu digeser. Dan ini pertama kali yang manusia-manusia yang gue sebutnya budak dan buruh ini udah nggak dibutuhkan lagi. Jadi kalian harus be very careful, jangan cuman kayak ego stroking, kayak gue pinter, terus kayak nggak punya resource dan lain-lain. Lu nanti akan digeser kalau cuman kayak jadi orang yang dibayar dengan gaji UMR, itu kan digeser semua menurut gue. Dan nggak lama loh, karena Moore's Law kan cepat sekali. Ini teknologi akan cepat sekali. Tapi kan sekarang loncatan dari AI mengerjakan soft work dengan hard work aja kan belum loncat nggak sih? Loncatnya udah tinggi sekali. Enggak, karena kan cost-nya masih mahal nggak sih? Kayak misalnya sekarang, yes. kan? Cost untuk AI-nya ini masih mahal sekali. Iya, AI dan yang hard ini ya, maksudnya untuk benar-benar kaki tangan gitu kan? Iya, kemarin gue tuh baru bahas ini lama banget, 3 jam sama Pak Toto Sugiri yang punya data center paling besar di Indo. Kita bahas ini dalam banget, tapi menurut kita dalam 2 tahun nih, lompatan AI-nya, tapi bukan cost-nya ya. AI teknologinya ya, itu luar biasa. Kalau AI teknologinya jelas. Unimaginable. Jadi yang Evo 2 itu kan gue sempat bahas kan. Dia itu udah bisa language model buat genomic sequencing. Itu kayak, menurut gue kanker tuh bisa selesainya cepet nih bentar lagi. Iya, kanker harusnya di zaman kita kanker tuh udah selesai lagi. Dan bahkan kayak mungkin di zaman di bawah gua 1 ya, mungkin bisa hidupnya agak lama loh. Iya. Hidupnya bisa mungkin longevity mungkin agak berbeda nih. Udah beda ya. Bisa mungkin 100 tahun plus mulai yang di bawah gua ini. Nah, tapi kan soal tadi yang untuk hard work itu, untuk misalnya kayak pertukangan segala macam, itu kan sebenarnya sekarang aja masih nggak affordable kan untuk most businesses. Belum kan? Jauh sekali. Jadi akhirnya orang sebenarnya banyak ketarik ke situ dong secara sumber daya. Maksudnya SDM bisa lebih ketarik ke situ dong. Untuk sekarang pasti masih begitu. Iya, dan dalam 5-10 tahun ke depan mungkin bergeser orang-orang yang tadinya di work, maksudnya kayak engineering segala macam bisa jadi malah move ke jadi pertukangan dan hospitality segala macam. Hard work itu akan diganti ketika capex satu robot itu lebih murah dari 10 tahun gaji manusia. Betul. Dan itu gue udah hitung sih, itu mungkin menurut gue di 2033. Jadi company seperti Figure Robotics dan lain-lain itu akan by 2033 tuh udah mulai. Karena sekarang yang Figure tuh udah dipakai di pabriknya BMW. Jadi kalau pabrik BMW, tapi kan masih sangat teknikal kan, hyper teknikal kan. Masih sangat teknikal. Tapi kalau yang mungkin nanti kayak tukang-tukangan mungkin 2033 2035 lah udah mulai diganti. 10 tahunan lagi lah ya. Iya. Dan itu akan sekitar AI akan gantiin 40% sih workforce kalau dari McKinsey punya data ya. Tapi gue juga ngeliat sendiri mungkin around 55 sampai 60% sih harusnya. Oke. Karena
banyak banget yang paling basic tuh bisa diganti. Contoh accountant tuh it's basically useless job already. Accountant tuh udah lu bisa gantiin, bener-bener lu tinggal kayak masukin lu punya Semua keuangan formula, terus lu kerjain. Itu tuh udah kayak udah it's a lost job already. Firm lah ya, maksudnya formulanya udah fix anyway. It's a lost job already. Contoh kayak coding, bahkan kayak coding tuh gila kalau teman-teman pakai Claude Sonnet itu kayak gue tuh tim IT gue sekarang cuma 2 orang, dulu tuh 10, sekarang sisa 2. Karena bahkan gue yang kasih promptnya, terus gue minta dia jalanin simulasinya, udah lu jadi. cocokin dong sama yang sistem kita, masukin, selesai. Iya, jadi gue tuh basically jadi lead codernya, padahal ya gue bisa sedikit lah, gue ada basic coding, cuman karena gue punya logic ya kan, jadi orang yang punya logic coding itu kalau pakai language model itu jadi kayak kali 10 kecepatannya. Tapi kalau yang nggak punya logic coding ya sama aja, jadi bego juga gitu. Tapi buat yang punya basic coding itu sangat-sangat helpful. Oke, balik ke yang lagi lu eksperimenkan tadi. Berarti jadi eksperimen lu ini lu lagi pengen tahu mana yang paling efektif untuk pertama-tama advancing SDM-nya dulu, ya nggak sih? SDM-nya dulu ya. Di 25-30% ini. 25-30% dulu. Dalam bayangan lu kasih angka gitu ya. Target lu tuh 25-30% orang ini sampai level berapa? Dan sekarang Indonesia di berapa? Waduh, jauh banget. Indonesia tuh salah satu yang paling rendah yang menurut gua ketinggalan sama Vietnam dan lain-lain. Lu emang banding-banding gitu? Maksudnya lu datang gitu ke berbagai negara? Nggak perlu datang kan, lihat datanya aja. Iya, lu ngeliat datanya. Kita langsung gitu tahu bahwa Indonesia lebih bodoh dari Vietnam gitu kan rata-rata orang. Orang bingung kan, kenapa pabrik tuh dibikin di sana? Karena jawabannya simpel kan, tapi pemerintah nggak bisa ngomong kayak gini kan. Orang kan bingung, oh kenapa pabrik-pabrik mau bangun GPU di sana? Ya karena SDM lebih tinggi, that's it. Indonesia jadi tuh cheaper labor. terima argumen bahwa ini tentang korupsi, ini tentang rantai birokrasi yang panjang. Oh kalau birokrasi mah ada hubungannya lah. Juga. Karena banyak perusahaan asing yang at least yang gua tahu pribadi ya, males dealing with regulasi di sini. Iya kan, itu benar juga berarti kan. Benar, ada faktor itu ya. Malas sekali, mereka malas dealing. Pungutan liar, bener nggak? Iya, tapi yang nomor 1 ya SDM dulu. Jadi lu ngeliat ada faktor-faktor ini, tapi faktor satunya itu tetap level SDM. SDM iya. Menurut gua nggak tahu ya, mungkin harus dibikin. Gue belum final dengan pemikiran gue ini, tapi waktu itu gue sempat mikir, kayaknya gue pernah bahas sama lu deh tentang tes intelektual. Oh iya. Cuman bukan IQ, kan, it's not IQ, not EQ, tapi something yang new, something yang baru, gimana jadi standar batas manusia menurut gue. Kalau itu kan emang model, soalnya model yang gue pengen push juga kan, dan gue juga experimenting kan, gitu dengan ya kalau lu. Kayaknya pertama gue ngomong ini, actually gue ngobrolin ide ini pertama kayak sama Sabda deh, habis itu baru gue ngobrol sama lu kan, tentang ada standar batas intelektual, karena ternyata Grok juga mikir itu. Oh, jadi Grok sama mikir. Iya, pas gue yang tanya kontroversi take lu tentang manusia apa, dan ini dia bilang manusia semuanya nggak punya hak yang sama. Terus gue tanya lagi kan, gimana terus caranya gimana? Harus ada batas tertentu. Jadi harus di-device sebuah batas. Ketika lu naik dari threshold ini, lu baru punya hak-hak tertentu. Lu under threshold ini, lu nggak bisa. Karena gini, kenapa contoh menurut gua kayak demokrasi itu sulit sekali di misalnya dunia yang seperti sekarang? Karena dari zaman dulu itu, dari zaman Venice dulu tuh itu semua it's all paid, it's all money politics. Ini bukan baru kayak di negara kita. Amerika juga sama. Bener. Amerika itu juga sama. It's the same. Money politics tuh udah dunia global. Javier Milei di Argentina sama juga. Semua main. Itu fakta dan itu nggak bisa didinai lah. Itu dari zaman sebelum ada kita lahir udah ratusan tahun, ribuan tahun dulu. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena ada orang yang dikasih, oh ya udah gue nggak peduli gitu loh. Nah ini kan butuh, iya dia nggak peduli. Jadi gimana caranya bisa ada sistem yang purely by rakyat ketika rakyat itu bodoh? Jadi sistemnya yang bodoh kan. Dan ini akhirnya balik lagi dia dikuasai sama orang-orang yang punya resource ini. Resource kan di dunia ini cuman simple, uang, lu punya uang, lu punya power, sama lu punya atensinya orang, that's it. Lu punya 3 itu ya lu bisa kuasain semua, selesai. Jadi basically nggak ada, menurut gua kayak di dunia modern, begitu-begitu, it's all fake lah. Kenapa? Karena, ya gua nggak tahu setuju atau nggak, tapi menurut gua it's all fake. Jadi dibikin panggung sandiwara, oposisi palsu, kayak bikin film lah gitu. One big movie yang orangnya nonton terus ya orang-orang Twitter tuh wah ini gue dukung A, gue dukung B. So one tapi sebenarnya actual game-nya mereka miss gitu ya. They miss the actual game. They miss the actual game. It's a movie, nonton film. Balik lagi tuh. Berarti kalau gue tanya level tadi lu nggak bisa jawab tuh. Lu mau ke level berapa? Sekarang di berapa kita? Ya kalau mau gue jawab kasar itu tadi jawaban gue sebenarnya. Gue maunya ada tes itu, cuman kan. Saya belum tahu ya. Iya. Aduh itu bakal
problematik kalau sekarang dibikin kayak gitu. Tapi nanti itu akan terjadi ketika tadi gue bilang, ketika threshold manusia punya fisik sama intelektual udah bisa diganti sama robot, baru boleh tuh keluarin begitu-begituan. Karena kan kalau sekarang bisa repot. Kalau sekarang belum ada angkanya nih tapi. Sekarang belum ada angkanya. Dalam eksperimen lu berarti apa yang lu ukur? Kalau sekarang? Iya, untuk advancement ini. Ini sulit banget karena edukasi itu nggak bisa cuma dibenerin gue filantropi ya, gue mau sini lebih susah dari bikin bisnis. Iya. Is a way, makanya gue baru ngerti kenapa. Bisnis kan maksudnya buat bisnis, lunya aja. Iya, lu dengan diri lu sendiri ini. Gila, lu bikin sekolah aja ya. Suruh orang. Itu susahnya minta ampun gitu. Untuk lu device kurikulumnya untuk anaknya bisa mengerti, itu very kompleks. Mungkin kalau sekarang yang bisa diukur adalah produktivitas kali ya. Kalau kita ngomongin ekonomi paling simple, baseline yang bisa gue ukur adalah misalnya gue udah bikin edukasi nih, gue bikin banyak sekolah, misalnya gue bikin 1000 sekolah. Dari lulusan sekolah gue, produktivitasnya apa yang bisa dikerjakan dengan mereka, apa yang mereka bisa kontribusi to real ekonomi itu dulu, menurut gue. Itu ukuran paling sederhananya. Tapi kalau apa end goal yang gue pengen, ya gue pengen kayak ada barriernya, ngerti gak sih? Iya. Jadi simple. Lu ngomongin tentang HAM dan lain-lain, tadi kan gue yakin lu sangat believe dengan manusia itu punya hak dan lain-lain, mereka segala macam. Tapi menurut gue hak itu harus di-achieve dengan certain threshold. Lu nggak bisa jadi orang yang kayak let's say, ya gue ngomong orang manusia kayak monyet ya. Karena kan gue bilang tadi spektrum kan jauh sekali. Ada orang pintar, ada orang yang let's say orang pintar yang gue bilang monyet ini. Kalau monyet ini lu kasih kayak hak untuk ngomong, hak untuk begini, mereka akhirnya jadi begal. Nggak bagus untuk society menurut gue. Lu boleh dapat HAM itu, tapi setelah certain threshold. Nggak semua siap gitu ya untuk nggak semua siap mendapatkan. Tapi kan nggak ada yang berani ngomong kayak gini ke gue. Ini sih pembicaraan kayak gini. Kalau gue ngomongnya di orang-orang yang lebih tinggi, mau di political, they all agree bahwa manusia itu nggak semua diciptakan. Cuma mereka nggak ngomong di luar. Cuma nggak berani, mereka nggak boleh ngomong kayak gini. Kalau gue sih ngeliat gue kan nggak ada kepentingan jadi berani ngomong. Iya. Pertama mungkin gue nggak setuju manusia diciptakan. tapi let's set that aside. Gue tuh membedakan banget antara tadi apa state of fact-nya, ya kan, dengan ya state of apa yang kita mau lah gitu, apa yang bagus atau sebenarnya apa yang kita capai gitu. Gue ngerti bahwa kalau pada realitasnya ya itu tadi bahwa ada ketimpangan gitu kan yang dengan berbagai faktornya lah gitu. Dan tentunya ya ada faktor ketimpangan genetik juga gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa set aside itu juga. Ya kan kalau mau ngomong itu kan yang Groh bilang, basically secara antropologinya. Iya, genetik turunannya ini itu kan maksudnya kan. Iya, ada. Tapi kalau gue ngomong begini gue jadi kayak Adolf Hitler, lu bahaya kan. Maksudnya, nah justru di sini gue rasa karena Hitler kan itu tesis utamanya dia. Nah tapi menurut gue dia salah di engineering partnya gitu. Maksudnya science partnya bilang bahwa kita punya ketimpangan genetik, kita punya sifat-sifat bawaan yang membentuk macam-macam nih, membentuk kecerdasan, membentuk kemampuan ini itu, ya kan. Kemudian membentuk mungkin juga adaptability, bahkan immunity. Kayak bisa sesimpel lu dalam setahun, misalnya lu flu cuma 2 kali, ada orang flu-nya 100 kali, udah. 100 gue setuju. Ya kan, udah beda gitu kan. Intelektual juga sama. Iya, opportunity-nya udah beda. Jadi ya kecerdasan dalam konteks kognitif dasar lah gitu. Misalnya kayak untuk lu belajar, ya lu belajar sesuatu yang baru, let's say lu butuh 2 hari, ada orang butuh 2 tahun misalnya. Nah, jadi kan ada ketimpangan-ketimpangan itu, tapi bedanya menurut gue di part tadi gimana kita mau, apa yang kita mau nih. Kalau gue emang pengennya kalau bisa hak azazi itu orang bisa dapat. Ya. Nah, tapi gue setuju juga bahwa kita juga harus memikirkan apakah ini harus unconditional ataukah ini harus conditional. Itu pertanyaannya kan, itu golden question. Iya kan, itu golden questionnya kan. Nah, sekarang kan orang kayak kalau dirasain doang, kalau gue mau pakai feeling doang, gue pasti akan bilang unconditional dong. Karena kayak masa sih tapi dengan unconditional itu kan sekarang kan? Dengan unconditional itu money politics bisa jalan. Iya, dan bukan cuma itu. Kalau gue lihat ya misalnya eksternalitas negatifnya juga cukup besar kan. Misalnya dari sisi misinformasi aja deh gitu kan. Itu jadi panjang banget dampaknya kemana-mana kayak gitu. Terus juga ya of course false beliefs yang bisa disampaikan dengan sebebas-bebasnya sama semua terus diterima. Itu kan senjata lagi. Iya, itu senjata atensi yang gue sebut tadi, itu atensi. Iya, bahkan jadi weaponize segala macam. Jadi gue ngeliatnya gini, gue pengennya kita bisa kesini dan gue nggak setuju dengan pandangan mungkin eugenics atau pandangan Hitlerian yang ngelihatnya ini nggak bisa diapa-apain. Maksudnya genetik statement nggak bisa diapa-apain. Gue ngelihat ini masih bisa diapa-apain dalam artian dengan suatu model training atau learning tertentu. Oh, itu gue setuju. Iya, itu gue setuju. Bisa dong. Ini kan yang gue sedang lakukan. Itu maksud gue. Iya, justru itu tim. Ya kan, berarti we're in the same team nih menurut gue bahwa
gue setuju realitasnya sesuai dengan faktanya kayak gimana, bukan gue setuju tapi emang faktanya begitu ya kan. Bukan kita setuju bahwa dunia kayak gitu, ya itu aja faktanya aja gitu. Emang busuk. Iya, faktanya emang ya udah, emang menyebalkan, emang tidak adil, memang penuh dengan suffering, penuh dengan tadi yang lu bilang kepahitan, ketidakadilan. Kita nerima itu, bukan kita setuju. Kita nerima bahwa itu faktanya seperti itu. Benar. Tapi kita nggak setuju dengan itu, that's why kita mau coba ubah nih, ya kan? Dengan suatu cara. Jadi kita nggak percaya dengan gayanya Hitler yang ngelihat kayak nggak percaya, bahwa ya udah ini dimusnahin. Ya enggak. Kita justru bisa improve ini nih sehingga kita sampai ke state idealnya atau setidaknya menuju ke idealnya gitu kan. Dimana orang bisa punya hak kebebasan tapi hidupnya enak gitu, maksudnya nggak kemudian jadi berantakan dengan kebebasan itu. Bener. Gitu, karena dunia ini nggak semuanya zero sum kok. Kalau misalnya SDM memang maju ya, teknologi memang maju banget. Gue melihat di dunia di mana utopia versi gue ya, ya semuanya udah dikerjain sama robot. Jadi nggak ada orang yang kerjain labor yang cuman kayak pembantu lagi. Itu semua udah robot semua dan semuanya bisa hidup dengan dunia yang sempurna. Dalam hitungan lo, resource-nya itu cukup ya untuk seperti itu ya? Bisa, karena dunia ini kan dari zaman dulu kan kita cuma punya goa, caveman. Kalau kita temuin teknologi baru, kita lebih produktif, kita itu nggak zero sum, kita bisa kembangin ekonomi terus. Kita bisa kembangin sampai, ini nggak cuma kayak gue menang, lu harus kalah. Dunia itu nggak begitu. Kita bisa menang semua bareng-bareng kalau semuanya pinter. That's it, menurut gue. Nah, tadi tuh gue pengen nanya pas lu bilang lu pengen harness 100% energi itu. Sekarang ini kan kita tahu ya, salah satu problem dari energi nih adalah gimana dia menghasilkan eksternalitas kan. Jadi menghasilkan ekses gitu kan. Misalnya kalau sekarang kita bilangnya karbon lah, gitu, menghasilkan karbon yang kemudian itu kita nggak bisa nih hidup dengan itu. Makanya kita harus apusin atau harus ngolah supaya dia nggak menyebar aja di bumi ini dan kemudian merusak kesehatan kita gitu kan. Nah, bagian itunya gimana Tim? Lu melihatnya what should we do? Karbon kan emang ini agenda global kan. Kalau gue sendiri, ya kalau misalnya orang-orang banyak yang orang kaya ini banyak lagi, by the way lagi banyak yang beliin karbon nih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli karbon, buy it now. Kalau mau dapat duit banyak ya karbon itu buy it now. Karena dalam waktu mungkin 3-4 bulan ke depan, pabrik itu udah mulai dipalakin karbon kreditnya. Sekarang itu baru pabrik. Itu memang bener lu bilang agenda global tuh untuk reduce ini semua, makanya banyak banget kan perusahaan-perusahaan yang thrive di sini. Menurut gue ini akan di-reduce sampai karbon per orangnya. Jadi ini bakal jadi kayak pajak kayak manusia. Misalnya ke motor nih, lu keluarin karbon berapa lu harus bayar. Ya itu dunia ke depannya akan seperti itu. Gue setuju. Gue setuju. Ini harus jadi sebuah problem yang harus di-tackle. Karena gini, Elon Musk kan maunya ke Mars kan. Kalau gue tuh lebih mikir kayak gimana bumi ini lebih optimal lagi gitu optimal lagi karena ini yang tempat tinggal kita kan. Lu coba deh ke tempat paling jelek di bumi sama lu ke Mars. Pasti lebih jelek di Mars gitu. Ini udah the best planet yang ada, kita harus bisa jangan sampai hancur gitu. Karena in order untuk bisa harness 100% energi dari bumi ini, itu perlu nggak hancur dulu. Makanya transisi pertama yang harus dilakukan adalah transisi dari sekarang yang fossil fuel dan lain-lain ke renewable. Karena kan nomor satu yang bikin emisi itu, ya kita bisa ngomong lah ada yang pemotongan binatang segala macam. Tapi mostly itu dari fossil fuel kebanyakan, dari batu bara. Nah ini ketika kita bisa pindahin dari thermal batu bara ke renewable, itu kan banyak yang berubah, gitu. Nah, tadi kan dalam konteks we're in the same team mencoba untuk mencapai suatu ideal yang kira-kira mirip ini, lu kan cara mikirnya kayak lu kumpulin uang dulu yang banyak gitu kan, terus supaya lu bisa eksperimen gini. Nah di situ kan rada beda ya sama gue gitu. Lo bisa lihat dan orang tahu lah, gue miskin ya, gue bukan maksudnya gue nggak mengejar uang sebaik-baiknya, tapi bukan gara-gara gue ngelihat itu bukan sesuatu yang bagus atau gimana, tapi itu tadi gue ngelihat gini, kalau misalnya banyak orang mikirnya kayak lu, atau maksudnya semuanya gamenya ngajar uang sebanyak-banyaknya, pada saat yang sama itu kan ngefek ke soal si eksternalitas tadi kan. Of course, lu menghasilkan uang dari memproduksi sesuatu dan produksi yang semakin banyak ini itu tadi menghasilkan segala macam emisi itu yang kita belum bisa tackle sekarang atau belum bisa afford mungkin teknologinya atau gimana gitu ya. Mungkin ada beberapa faktor nih. Belum ya, yang membuat semakin banyak yang begitu semakin gede nih emisi ini dan gue rada ngelihat kalkulasinya kayak kurang pas ya kalau misalnya terlalu banyak yang di game itu gitu. Makanya gue bilang game tadi ada beberapa kan. Ada yang bisa main ke gue lewat duit. Kalau gue lewatnya duit, ada yang lewatnya mungkin power. Dia ke political dia coba ganti dari political sphere-nya. Diversifikasi kan. Ada yang lewat attention yang mungkin lo lagi mainin sekarang. Attention kan juga katanya menurut gue kalau dari 3 itu yang paling powerful ya tetap attention. Kalau lu bisa bikin 270 juta orang dengerin lu,
ngasih tahu mereka mana cara berpikir yang baik dan buruk, itu lebih powerful dibanding gue bangun 1000 sekolah kan. Jadi kalau itu yang gue akhirnya sadar, makanya gue nyalain kamera kan. Iya. Itu yang gue sadar. Kalau itu banyak nggak sadar, gue tuh baru loh main sosmed ini, kayak I'm quite new. Oh, justru lu dari dulu lu udah di suatu game ini, tapi lu masuk ke dunia attention-nya baru gitu? Gue baru main di dunia attention, tapi ya gue tahu itu paling gede impact-nya. Karena kalau lu bisa bikin channel YouTube, misalnya ini hypothetical ya, 270 juta orang, tapi itu influence besar, bukan cuma angkanya besar, tapi influence besar. Lu bisa ngomong kayak kita kurangin emisi karbon yuk bareng-bareng, itu orang kurangin beneran, itu dunia berubah. Nah itu dia, maksud gue kan tadi masalahnya ada aktivitas yang bukan lewat situ nih kita benerin ya kan, misalnya kayak orang beli baju, ya orang pasti beli baju. Mungkin lu bisa influence mereka beli bajunya di mana. Betul. Tapi lu nggak bisa influence mereka untuk ngatur pabriknya gimana. Betul. Ya kan, terus ada yang gimana. Makanya, tapi bagus kalau misalnya lu ngerti bahwa maksudnya nggak bisa nih semuanya ngejar jadi kaya-kayanya ya kan. Maksudnya kayak ini eksternalitasnya bisa gila banget kan. Nah, tapi lu ngerasa... Dan nggak akan bisa. Karena buat nyampe sana harus berantem Darwinian ini loh. Iya, tapi kan they can try dong. They can try, tapi nggak akan bisa. Dan kalau orang nyoba, maksud gue itu loh, bahkan dalam proses nyobanya itu sendiri bisa terjadi eksternalitas yang gila-gilaan ini maksud gue. Nah, tapi lu ngelihatnya peran lu optimalnya di situ. For now atau for now. Oke. For now. Tapi kan gue ada 3 tadi senjata utamanya. Lu tetap mainin semua. Yang ini kan gue udah mainin yang ujung ini. Nah, soalnya kalau gue ngeliatnya gini Tim, dari agenda kita tadi, let's say this is our agenda gitu ya, bahwa kita pengen ada advancement ke sini. Tadi lu juga udah setuju bahwa ini SDM-nya penting banget nih. Betul. Nah, gue tuh ngerasa skill untuk bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana SDM bergeser dari level 1 ke 2 ke 3 ke 4 ini terjadi, skill melakukan itu masih sedikit sekali yang punya. Nah, jadi kalau gue sebenarnya lebih melihat diri gue lebih ngambil role itu sebenarnya. Jadi gue lebih banyak mempelajari kayak effective learning gitu. Terus apa sih yang bikin misalnya kalau kita starting awalnya beda-beda nih kan orang untuk belajar ternyata ini ternyata orangnya belum bisa nangkep bagian ini kenapa nih gitu. Apakah karena misalnya logikanya atau karena matematikanya atau karena apanya. Nah, gue kan lebih mendalami itu. Lu setuju nggak bahwa itunya juga perlu di-tackle gitu? Setuju. Itu a part kan. Jadi itu yang gue lagi coba juga, yang gue lagi eksperimenkan juga karena gue lagi coba kayak mungkin apakah strategi yang kayak di Bronx itu bisa works, di mana anak-anak yang dipilih dimasukin tapi itu kayak hyper chamber lah, belajarnya benar-benar pagi malam digemborin keluarnya akan jadi seperti apa. Gue pengen lagi cari-cari, itu kan si Malcolm Gladwell punya strategi itu yang sekolah di Bronx terus dimasukin anak-anaknya digemborin, yang anaknya kata-katanya bodoh tapi akhirnya keluar pinter semua. Jadi ya ada berbagai macam cara sih, tapi itu kan mereka harus punya motivasi sangat tinggi untuk mau masuk situ. Benar. Nah, kalau gue justru kan gamenya gue mempelajari gimana bikin motivasinya. Karena itu juga challenge yang besar gitu kan. Justru kalau lu cuma butuh paling mudah, menurut gue game paling mudah adalah lu mau benerin 0,1% orang. Itu adalah game unggulan-unggulan. Ya, kalau lu mau bikin, gue suka gini, it's not that it's a bad thing, tapi kalau misalnya Timothy bikin another sekolah bakat, sekolah anak prestasi gini-gini, menurut gue itu nggak relevan lagi itu buat yang mau dicapai, nggak sih? Setuju. Dan itu it's an easy game gitu. Itu yang gue udah pikir nggak bakal, itu gampang banget, pasti bener. Iya, itu gampang. Keluarnya pasti bener gitu loh. Itu gampang banget. Nah, justru kan yang gue pikirin ya bukan yang itu dong, ya kan, justru yang ini 10, 20, 30% ini, ya gimana nih cara kita untuk bangun motivasinya, itu satu step ya kan, step 0 lah gitu. Terus step 1-nya basicnya gitu kan, terus step 2-nya baru advancing-nya kesini. Bener. Jadi kalau gue sendiri sebenarnya lebih ke situ. Gue setuju. Dan itu kan memang yang lo lakukan sekarang kan dengan media semuanya kan, that's what you've been doing kan. Untuk bantu orang penalaran cara berpikir gimana. Ya itu bagus banget. Iya, tapi ya what I'm trying to say juga adalah maksudnya kita sebenarnya punya pengalaman kemiskinan lah in a way gitu ya, punya pengalaman susah. Dan ternyata kita sampai pada conclusion yang lumayan mirip bahwa maksudnya kita butuh ngelakuin ini nih supaya hidup bisa lebih enak buat semua. Karena gue juga bukan tipe yang pengen, gue tuh nggak suka ada sebenarnya kita jadi ada segelintir elit. Segelintirnya nggak sih, maksudnya kayak lebih enak ya udah kita. Kan makanya gue cinta banget kripto karena itu kan esensinya semuanya decentralized, semuanya punya barang-barang. Karena gue percaya kalau misalnya emang kedepannya teknologi bisa benar-benar thrive, kita bisa harness 100% dari bumi, itu kita akan hidup sangat enak gitu. Semuanya bisa hidup enak dengan rame-rame. Dan dengan asumsi tadi eksternalitasnya juga bisa kita tackle gitu. Iya, betul. Oke, on the carbon thing terakhir, Tim, lifestyle lo, ada nggak yang lo ubah untuk
men-tackle urusan karbon-karbon ini? Apakah Kalau lo elektrifikasi semua, lo bangun solar panel sendiri di rumah lo? Nah kalau personal mungkin belum ya, gue belum tackle karena gue nggak mau jadi orang yang kayak Taylor Swift ya, dia bacot-bacot tapi naiknya private jet. Karena gue juga masih suka naik private jet, jadi gue nggak akan terlalu bacot soal personal use. Tapi kalau untuk yang the bigger karena use, lo belum bisa ninggalin itu jadi. karena belum bisa ninggalin itunya. Okay. Kecuali udah keluar yang non jet yang beda itu gue pakai baru habis itu. Tapi kalau untuk yang bigger picture-nya ya of course gue lagi eyeing banget di PLTS lah, tenaga surya. Kenapa? Karena kalau total belajar kan nomor 1 kan energi kan, energi bumi. Tipe 1, tipe 2 dari Kardashev scale adalah matahari yang ditutup pakai Dyson Sphere. Nah, matahari itu energi terbesar. Jadi bumi itu kalau nggak ada sinar matahari, itu cuma +3 dari sub-zero. Jadi energi paling besar yang datang ke bumi itu dari matahari. Makanya gue kurang setuju sama perusahaan-perusahaan yang bikin wind, hydro, geothermal. Menurut gue agak bodoh. Karena tipe 2 Kardashev scale itu matahari. Tetap matahari yang paling. Iya, kenapa nggak terbangin satelit ke sana? Kalau misalnya gue punya unlimited money ya, ini yang bakal gue lakukan. Orang bilang kan kalau gue pasang PLTS tuh 20% efisiensi. Karena kan ada malam cuma 4 jam bisa dipakai kan. Bumi muter. Harusnya keluar satelit. Bikinnya di luar panelnya. Itu yang mau gue lakukan. Kalau gue let's say punya 1.000 triliun, nextnya gue bikin itu. Jadi nggak bergantung sama siang malamnya di bumi gitu ya, Mas? Jadi tetap PLTS tapi keluar satelit. Gue nggak tahu secara engineeringnya mungkin mesti dicek ya, maksudnya. Mesti dicek. Is it possible segala macam. Tapi Plausible tapi. Plausible, ya plausible. Plausible. Lo ada kata-kata buat orang yang demo? Karena dengar-dengar katanya lo. Menurut gue gini, menurut gue ngapain gitu? Kalian demoin apa sih? Kalian a part of the orchestra kan? Gitu. Ketua BEM lu tuh diambil, didatengin ke tempat sini, diomongin dulu, ini kan lo begini, kasih duit. Kan untuk gerakin sebuah massa, there's always money in the back kan. Gue orang punya duit, gue tahu gitu. Lu mau gue gerakin massa ke rumah lu juga bisa gitu. Bisa banget gue tinggal begini bikin gerakin massa ke rumah lu. Tapi menurut gue kalau misalnya ada urgent banget suatu kebijakan yang ini kayaknya buruk banget, terus orang-orang banyak yang udah bener juga kayaknya cukup on board bahwa ini harus di stop. Kapan sih ada demo yang nggak ditunggangin? Di sejarah dunia, kita ngomong sejarah dunia deh. Ditungangin atau nggak ditungangin ya maksud gue, Tim. Is it okay that maksudnya bahwa orang memperjuangkan untuk nyetop suatu undang-undang atau suatu peraturan pemerintah sekarang? Ya lu mainin game kayak gue kalau mau jadi lu mainin game kita. Mesti nyampe situ ya. Ya lu kan mau ubah ini kan kebijakan, lu main game kita, lu jangan di situ kayak begini karena itu lu dimainin. Lu masuk ke gamenya. Ya, lu walk the talk dong. Kalau lu emang mau Indonesia lebih baik, lu mainin game kita. Bisa nggak lu nyampe nggak otaknya? Kalau nggak nyampe nggak usah main, lu di rumah aja kan gitu. Intinya satu kalimat sebenarnya men-sum up lah gue bisa bilang ya. Don't miss the actual game lah ya. Don't miss the actual game. Bagus tuh. Thank you Timothy Ronald. Thank you for coming to Deep Dive. Thank you semua yang nonton, like, share, dan komen juga kalau misalnya ada pendapat. Karena Timothy kayak aman lah ya, semua opini boleh ya. Boleh. Lu mau ngamuk-ngamuk gak apa-apa? Boleh, silahkan di komentar. Subscribe juga channelnya. Bye.